Selamat sore, saya Fania Ramadanti. Saya Septia. Anda sedang menyaksikan Liputan Khusus. Hari ini kita akan membahas salah satu fenomena yang sedang mengubah cara belajar mahasiswa, yaitu penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Mulai dari mencari referensi, merangkum materi, hingga membantu menyelesaikan tugas, AI kini semakin akrab dengan kehidupan mahasiswa. Namun di balik kemudahannya muncul pertanyaan, apakah AI menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran atau justru mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kejujuran akademik mahasiswa? Mari kita cari jawaban bersama. AI, Artificial Intelligence. AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang didesain untuk belajar dan berpikir seperti manusia. AI memiliki kemampuan mesin dan program untuk memproses informasi dan memperbaiki kinerja mereka seiring waktu. Dalam era digital, teknologi AI dapat membantu efisiensi dan produktivitas kerja di beragam sektor, termasuk manufaktur, perbankan, hingga kesehatan. Namun perkembangan pesat AI ditakutkan akan menjadi ancaman bagi pekerjaan manusia karena memiliki keunggulan dalam melakukan pekerjaan yang repetitif dan tidak membutuhkan proses berpikir kreatif. AI semakin pintar, tapi apakah itu kabar baik atau buruk buat pelajar seperti kamu? Yuk kita bahas dampak kecerdasan buatan bagi dunia pendidikan. Dengan AI, belajar bisa jadi lebih cepat dan mudah. AI bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan materi sulit, bahkan membuatkan ringkasan. Aplikasi seperti ChatGPT, Grammarly, atau Khan Academy memudahkan kita memahami pelajaran dengan cara yang personal dan interaktif. Tugas menumpuk. AI bisa bantu merapikan catatan, membuat draft tugas, atau menyusun jadwal belajar. Dengan begitu, pelajar bisa lebih fokus ke hal yang benar-benar penting. Tapi hati-hati. Terlalu mengandalkan AI bisa membuat kita malas berpikir. Bahkan bisa tergoda buat nyontek dari AI. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi pelanggaran etika akademik. AI bukan musuh. Tapi kita harus siap. Di era ini, pelajar perlu punya skill seperti berpikir kritis, literasi digital, bahkan dasar-dasar pemrograman. Siapa yang siap, dia yang akan unggul. Ingat, AI itu alat, bukan pengganti guru atau teman diskusi. Gunakan AI dengan bijak, sebagai partner belajar yang bantu. AI bisa jadi peluang emas atau jebakan. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi, kamu tim yang membantu atau malah merugikan? Pagi hari di Universitas Islam 45 Bekasi dimulai dengan berbagai aktivitas akademik. Mahasiswa tampak berdatangan ke kampus, memasuki ruang kelas, berdiskusi bersama teman, serta mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Di beberapa sudut kampus terlihat mahasiswa belajar secara mandiri, mulai di perpustakaan maupun di area terbuka, sambil memanfaatkan laptop dan telepon genggam sebagai penunjang proses belajar. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jika dahulu mahasiswa harus menghabiskan waktu berjam-jam mencari referensi di perpustakaan, kini berbagai informasi dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik
melalui internet dan teknologi berbasis artificial intelligence atau AI. Berbagai aplikasi AI kini semakin akrab di kalangan mahasiswa. Teknologi ini dimanfaatkan untuk mencari referensi, merangkum materi kuliah, menerjemahkan jurnal berbahasa asing, membantu memahami konsep yang sulit, hingga memberikan inspirasi dalam menyusun tugas dan presentasi. Meski demikian, kemudahan tersebut juga menghadiri tantangan baru. Penggunaan AI yang tidak disertai tanggung jawab dapat membuat mahasiswa terlalu bergantung pada teknologi dan mengurangi kebiasaan berpikir secara mandiri. Tidak hanya itu, penggunaan AI tanpa memahami materi yang dipelajari juga dapat menimbulkan persoalan etika serta kejujuran akademik. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi terhadap informasi, dan menggunakan AI secara tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting. AI seharusnya dimanfaatkan sebagai alat pendukung untuk memperkaya proses belajar, bukan sebagai pengganti usaha mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Lalu, bagaimana pandangan mahasiswa mengenai penggunaan AI dalam kegiatan belajar mereka? Dan bagaimana pula pendapat dosen sebagai pendidik dalam menyikapi perkembangan teknologi tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, kami telah melakukan wawancara secara langsung dengan mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Islam 45 Bekasi. Saat ini kami berada di Universitas 45, di mana aktivitas penggunaan AI masih menjara Universitas 45 ini. Lalu bagaimana pandangan mahasiswa dan dosen mengenai penggunaan AI dalam dunia pendidikan? Mari kita tanyakan langsung kepada mereka. Pernah menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini untuk membantu belajar atau mengerjakan tugas, biasanya digunakan untuk apa? Iya, aku pernah pakai ChatGPT untuk ngerjain tugas. Ya digunain biasanya sih untuk tugas atau kalau aku kebutuhan lain sih buat tugas kayak bikin poster. Oke, selanjutnya soal yang kedua ya.
Menurut kamu, apakah penggunaan AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis mahasiswa? Kalau menurut saya sih tergantung ke mahasiswanya lagi ya. Ada mahasiswa yang menggunakan AI apa ya berpikir kritis, tapi ada juga mahasiswa yang dibutuhkan jawaban AI. Nggak mau berpikir sepenuhnya. Jadi kalau menurut saya pertanyaan mengenai tentang AI itu berguna atau tidak ya kembali ke pola pikir mahasiswanya lagi. Ya. Apa pesan kamu untuk mahasiswa lain biar bisa memanfaatkan AI lebih bijak? Intinya kembali lagi bahwa teknologi itu digunakan untuk membantu bukan untuk menggantikan pola pikir kita. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan teknologi silakan, tapi tetap libatkan pikiran sendiri. Asik, oke terima sebelumnya Pak, untuk tanya bersama, bagaimana pandangan Bapak mengenai penggunaan AI oleh mahasiswa kita yang ada di Indonesia ini? Kira-kira dalam proses pembelajaran, menurut Bapak bagaimana? Menurut saya penggunaan AI oleh mahasiswa dalam pembelajaran itu sangat bagus karena bisa membantu mahasiswa dalam menyerap pengetahuan. Nah, itu. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak manfaat apa yang paling dirasakan dan dihadirkan oleh AI di dunia pendidikan? Itu akan membantu mahasiswa dalam menyerap mata pelajaran lebih mudah dan itu kan bisa mengingat untuk pelajaran yang akan datang. Selanjutnya, apakah Bapak melihat adanya tantangan atau mungkin dampak negatif dari penggunaan AI untuk mahasiswa kita? Tantangannya banyak. Tantangan pertama ya karena tentang penggunaan teknologi, apakah mahasiswa semuanya mampu? Pertama itu. Yang kedua, dengan AI ini kan teknologi modern ya, banyak negatifnya juga. Barangkali kalau tidak bisa menyerap ya nanti bisa saja bertentangan dengan ilmuwan yang sesungguhnya gitu. Maka harus bisa menyerap dan bisa menggunakan dengan baik. Kalau tidak bisa ya bisa juga mengurang buat penggunanya. Betul sekali. Pertanyaan keempat Bapak, menurut Bapak gimana cara mahasiswa itu bisa tetap mampu berpikir dengan kritis meskipun menggunakan AI gitu Pak? Ya harus banyak baca. Kita tidak bisa mengandalkan AI saja karena AI itu kan teknologi yang buat manusia ada juga ada kelemahannya. Maka mahasiswa juga harus aktif tetap membaca buku referensi yang telah diberikan oleh dosen, terutama referensi yang wajib. Ya kalau bisa ditambah dengan buku-buku pendukung. Ini insya Allah mahasiswa akan lebih ini. Apalagi tantangan ke depan, seorang mahasiswa itu tidak cukup kuliah hanya mendengarkan dari dosen. Ya karena di luar sana itu mereka sudah ya teknologi udah luar biasa, pengetahuan udah ini, maka perlu banyak baca. Benar kalah ya Bapak Benar sama kalah teknologi ya. Di samping teknologi AI juga dia harus tetap membaca buku-buku yang menjadi referensi yang disampaikan oleh dosen. Pertanyaan terakhir ya nih Pak ya. Pesan Bapak pada mahasiswa biar bisa memanfaatkan AI itu lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Ya mau nggak mau harus dilatih yang belum bisa dikenalkan. Ya, karena eranya sudah begitu, kalau tertinggal ya kita nggak akan tertinggal juga. Betul. Baik itu dalam bidang pengetahuan, dalam bidang kerja ya. Kita akan tertinggal, maka kita harus bisa menggunakan dan secepatnya harus kita ini. Walaupun mungkin di kalangan dosen kayak saya nih, ya karena mungkin sudah faktor usia, ya, terus materi yang yang saya sampaikan itu ya artinya tidak dengan AI juga nggak terlalu ini, ya, karena ini materi keagamaan, ya. Maka rujukan saya ya mungkin buku-buku yang memang sesuai dengan Quran dan hadis ya. Nah, ini. Jadi mahasiswa tetap perlu ya belajar AI ya. Ini karena ini teknologi modern, kalau tidak ya ketinggalan. Nanti dunia kerja kan sekarang sudah mulai di semua. Banyak sekali ya, betul. betul. Jadi semangatlah tetap belajar ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Menyesuaikan dengan teknologi modern sekarang. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak.
bahwa AI memiliki dua sisi. Di satu sisi, AI membantu mahasiswa memperoleh informasi dengan lebih cepat. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak dapat mengurangi kemampuan berpikir mandiri dan memunculkan persoalan etika akademik. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, penggunaan AI perlu disertai tanggung jawab moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan pentingnya kejujuran dan etika dalam menggunakan teknologi. Ketiga, Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bersama, bukan untuk merugikan orang lain. Sementara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa perkembangan teknologi seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil untuk meningkatkan kualitas pendidikan seluruh masyarakat. Perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan. Yang dapat kita lakukan adalah belajar menggunakannya dengan bijak. Karena pada akhirnya kualitas pendidikan tidak hanya ditemukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh integritas dan karakter manusia yang menggunakannya. Mari manfaatkan AI sebagai sarana belajar, bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari proses belajar. Saya Fania Ramadhanti, Saya Septia Eriani. melaporkan langsung dari Universitas 45 Bekasi. Terima kasih telah menyaksikan liputan khusus ini. Sampai jumpa.